Shalom sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali kebaktian ini dengan menyanyikan pujian dari PKJ 13, 1 dan 2. Sahabat Kristus yang setia, mari kita awali kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sahabat Kristus yang setia, firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 21 sampai 22 mengatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Sahabat Kristus, apakah kita memiliki komitmen yang sama seperti Rasul Paulus? Sebelum melanjutkan kebaktian ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, terima kasih karena Tuhan telah memanggil kami untuk berbakti kepada Tuhan. Kami sadar kalau kami tidak layak berada di hadapan Tuhan yang Maha Suci karena kami berlumuran dosa. Seringkali jalan hidup yang kami jalani tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Bahkan tidak jarang kami menyimpang dari jalan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pengampunan dosa dari Tuhan. Amin. Diriku
Sahabat Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Sambutlah berita anugerah dari Tuhan yang akan saya bacakan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19 yang mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Tuhan bagimu. Dan Tuhan bagimu juga. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin belajar ya Tuhan dari kebenaran-Mu. Tuntun, sertai, pimpin kami, berkaryalah tengah-tengah kami. Juga untuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari bersama kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 sampai yang 20. Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 sampai 20, demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Seorang penulis yang cukup terkenal, Andar Ismail, pernah menuliskan dalam sebuah bukunya yang berjudul Selamat Ribut Rukun. Cukup unik judulnya, Ribut Rukun. Beliau bicara tentang nilai diri. Jadi secara gampangnya dibagi kira-kira dua bagian besar. Seorang yang punya nilai diri yang tinggi dan nilai diri yang rendah. Orang yang mempunyai nilai diri yang tinggi, dia tidak merasa cemas atau khawatir dengan lingkungan atau sekitarnya atau orang lain. Kalau dia melihat orang lain punya keunggulan, kecakapan tertentu, dia tidak pusing, dia tidak panik atau merasa terancam. Karena apa? Dia mengenal keunggulan yang ada dalam dirinya. Berbeda dengan orang yang mempunyai nilai diri yang rendah, dia akan cenderung melihat sekitarnya, orang-orang yang dekat dengan dia punya keunggulan tertentu itu sebagai ancaman. Wah, ini bahaya nih, orang ini kok ciamik ini, orang ini kok hebat ini, wah. Ya, itulah orang yang punya nilai diri yang rendah. Pernah kita lihat begitu? Atau mungkin kita sendiri sedang mengalaminya. Sebuah contoh yang saya pernah alami adalah ketika kami mendampingi seorang jemaat di rumah sakit. Ketika itu di UGD tiba-tiba gerudukan datang sekelompok orang. Kami kaget, ada apa ini? Dengar ternyata seorang anak muda, dia masuk UGD hanya gara-gara masalah yang kelihatannya sepele. Dia habis makan ini ya, dari sebuah tempat yang ya suka itu ya level-level pedesnya itu yang wah, semakin meningkat. Dan saya tidak tahu dia level berapa yang dia makan, tapi rasanya, dugaan saya, anak ini rasanya seperti taruhan sama temennya. Kelihatannya supaya kelihatan hebat, gengsinya gimana gitu ya. Jadi dia mencoba satu level yang sebenarnya dia tidak bisa tahan. Ya akibatnya UGD. Jadi seolah-olah dia menampilkan diri yang bukan semestinya. Nah, ternyata cara pandang seseorang ini atau nilai diri seseorang ini mempengaruhi cara dia memandang dunia sekitarnya. Ini yang kita kenal dengan worldview. Jadi bagaimana dia akan melihat sekitarnya, materi, relasi, waktu, pelayanan, gereja, dan macam-macam yang lain. Dan kita tahu, worldview dari seorang yang berdosa itu tidak jauh berbeda dari yang tadi dinyanyikan oleh rekan kita dalam Mazmur 62 yang rata-rata akan berkaitan dengan materialisme, pragmatisme, hedonisme, dan yang lain-lain. Yang pada dasarnya adalah mencari keuntungan diri, kesenangan diri sendiri, keenakan diri sendiri. Namun, bagaimana kalau kita melihat dari sudut pandang kerajaan Allah? Disinilah kita belajar poin yang pertama, yaitu Yesus sebenarnya sedang menunjukkan nilai kerajaan Allah yang sesungguhnya. Nah, dalam kitab Markus tadi kalau kita baca di ayat 14, Injil Markus ini cukup unik. Karena dia menuliskan beberapa hal yang tanpa penjelasan panjang lebar, sehingga kita menimbulkan asumsi bahwa pembaca pada waktu itu sudah tahu apa yang dimaksud oleh Markus. Contoh, ketika dia menuliskan di situ, sesudah Yohanes ditangkap. Tidak memberikan kejelasan yang lain. Sebelumnya, sesudahnya,
Oleh siapa, kenapa, kapan, tidak ditulis. Nah, di sini kita anggap pembaca tahu. Nah, tapi dari titik tolak inilah kemudian ditulis bahwa Yesus datang ke Galilea. Nah, Galilea ini cukup menarik ternyata. Kenapa Galilea? Sedikit panjang lebar tentang Galilea ini, kita akan melihat oleh orang Yahudi sendiri, Galilea sebenarnya dipandang sebagai daerah yang sangat tidak rohani. Kancrit terakhir-terakhir gitu ya. Contoh misalnya dalam kitab Injil Yohanes pasal ke-7 khususnya kita melihat ada 2 ungkapan yang dikatakan di situ. Yang pertama mereka mengatakan, coba kamu lihat, Mesias itu tidak ada yang datang dari Galilea. Itu pertama. Yang kedua dikatakan oleh ahli Taurat, dari Galilea itu tidak pernah muncul seorang nabi. Dan ternyata Galilea ini dikuasai oleh seorang raja yang kita kenal dengan Raja Herodes. Tapi Herodes yang dimaksud sini adalah Herodes Antipas yang notabene adalah raja yang menangkap dan bahkan akhirnya membunuh Yohanes Pembaptis. Bisa dibayangkan ya, daerah ini seperti apa? Dan sering dicatat dalam sejarah bahwa Galilea ini adalah sumber dari banyak pemberontakan. Singkat kata, Galilea ini kalau kita diistilahkan zaman sekarang itu adalah zona merah atau mungkin zona hitam. Daerah yang sangat berbahaya. Wah, pertanyaannya tentunya saat itu, mengapa Yesus justru ke Galilea? Dia tidak pergi ke Yerusalem. Kenapa dia ke utara bukan ke selatan? Nah, disinilah kita melihat jelas tadi dikatakan untuk memberitakan Injil Allah. Kerajaan Allah, kabar baik kepada semua orang. Dan itu dimulai dari tempat yang paling gelap, dinilai paling gelap, Galilea. Coba kita bayangkan. Terang yang sejati seperti dikatakan dalam Yohanes pasal pertama itu, Yesus sendiri datang ke dalam dunia, dia datang menerangi tempat yang paling gelap. Dan kabar baik itu sendiri sekarang sedang dibawa oleh utusan Allah yang sebenarnya bukan hanya pembawa berita, tetapi dialah esensi atau inti dari kabar baik itu sendiri. Wah, ini benar-benar kabar baik. Nah, di Galilea inilah dia mulai berjumpa dengan beberapa orang. Tadi kita melihat Galilea sebagai tempat. Sekarang kita melihat Yesus apa yang terjadi di situ ketika dia sedang menyusur pantai Danau Galilea itu. Dia bertemu dengan Simon dan Andreas. Coba kita perhatikan kembali teksnya di situ ya. Ketika dia menyusur di situ, mereka sedang menebarkan jala di Danau Galilea. Nah, ternyata diamati kata kerja yang dipakai di situ menebarkan jala itu ternyata adalah seperti yang kita biasanya lihat-lihat di gambar-gambar yang di lukisan itu ya. Jala biasanya digambarkan adalah memang orang itu melempar dari perahu, itu bentuknya memang agak sedikit melingkar begitu ya, seperti oval begitu. Dan itu memang diperuntukkan untuk menangkap ikan-ikan yang notabene itu hanya ada di permukaan. Uniknya Danau Galilea ini tidak tahu arusnya seperti apa, itu memancing banyak ikan berkumpul di beberapa titik tertentu. Para nelayan ini tahu, sehingga mereka biasanya ngumpulnya ya ke sana untuk nangkap ikan-ikan itu. Jadi dengan teknik menjala seperti itu, jadi habis disebarkan dengan teknik tertentu tuh tidak ngawur itu ya, mereka sudah tahu. Itu langsung saya gambarkan gambarnya itu langsung nyala begitu, nyebar begitu. Jatuh, ada beberapa batu yang gandol di situ, jep, langsung tenggelam. Jadi ada ikan di permukaan ditangkap itu ya, kemudian dari bawah gini langsung ditarik, gitu ya. Jadi kayak dirangkul, tarik. Nah, dapat ikan biasanya di situ. Nah, itu yang sebenarnya kata kerja yang dipakai di sini. Dan ini kalau kita melihat sebenarnya kalau kita melihat mengacu kepada Injil Lukas pasal ke-5, sebelum Yesus memanggil para murid ini terjadi sesuatu di situ. Yaitu apa? Para murid ini barusan semalam-malaman berusaha mencari ikan, tidak dapat. Di Lukas pasal ke-5 ya. Kemudian Yesus memberikan petunjuk, lemparkan jalamu ke satu sisi, dapat begitu banyak. Wah, ini yang dicatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-5. Nah, disinilah kemudian mereka langsung melihat ada sesuatu yang khusus dalam diri Yesus. Ketika mereka kemudian dipanggil oleh Yesus, by the way, ternyata gaya Yesus sebagai rabi di sini itu berbeda dengan rabi-rabi yang lain. Di sini Yesus mendatangi muridnya, calon murid,
dipanggil dengan gaya bahasa militer, sebenarnya kata ikutlah aku, mari ikutlah aku. Itu seperti kalau kita nggak jarang zaman sekarang mungkin gitu ya. Kalau masuk militer mungkin kita akan mengerti itu. Itu seperti sebuah perintah untuk maju berbaris itu ya. Cuk, maju. Wah. Tapi di sini ikutlah aku. Sehingga mereka seolah berhadapan dengan siapa ini? Orang yang tidak pernah dikenal, memberikan perintah seperti ini, tapi dia punya kuasa, punya otoritas seperti ini. Wow. Dan kita melihat, mereka manut. Percaya, tinggalkan semua. Kira-kira mereka bergumulnya seperti apa ya? Kok sampai mereka berani meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya tentunya, pekerjaannya, hidup mereka, dan mereka kemudian mempertaruhkan seutuhnya hidup mereka kepada Yesus. Wow. Di situ kita melihat ada janji masa depan yang disampaikan oleh Yesus kepada para calon murid ini. Dikatakan apa? Kamu kujadikan penjala manusia. Mereka tahu profesi mereka penjala ikan, itu tidak ditolak. Tapi sekarang ada istilah baru, penjala manusia. Secara harafiah dikatakan memenangkan manusia. Saya percaya ketika mereka mendengar itu, mereka pasti masih bingung. Maksudmu apa? Tapi melihat dari kuasa, dari otoritas, dari nanti kita akan bicarakan tentang damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus pada waktu itu, para murid ini tidak merasa canggung lagi, mereka berani ambil keputusan maju. Disinilah Allah mulai berkarya, bagaimana mereka nanti dimulai dengan pembaruan diri mereka, kemudian mereka dipanggil untuk menjadi alat bagi Tuhan memperbarui bangsa Israel bahkan dunia. Nah di sini mereka mulai bersinggungan dan mulai pelan-pelan belajar mengenal nilai kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus. Dalam kitab Yunus sebenarnya juga mirip bagaimana Allah sebenarnya ingin menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kasihnya. Ya Allah ingin menunjukkan kasihnya kepada orang-orang Niniwe. Yunus tapi tidak mengerti. Dia diminta untuk katakan kabar baik ini. Dia tidak ngerti, dia masih terus keras kepala, tidak mau. Tapi akhirnya dia, tanda kutip ya setelah dipaksa gitu ya. Tapi kalau kita lihat kalimat yang diucapkan Yunus cukup unik. Dia mengatakan dalam 40 hari Niniwe akan ditunggang balikkan. Titik. Cuma kalimat itu tok. Dia tidak ngomong bertobatlah, tidak ngomong apa. Cuma itu tok. Nah ini mirip dengan kitab Markus ini ya, Injil Markus. Seolah-olah para pendengar di kota Niniwe itu ngerti maksudnya apa. Dan mereka memberikan reaksi seperti yang diharapkan. Mereka bertobat. Nah di sini kita juga kembali melihat Niniwe juga kita pahami sebagai tempat yang paling gelap akhirnya menerima kasih karunia Allah. Ini sangat unik. Di sini akhirnya kita melihat di pasal keempat dari kitab Yunus, Tuhan mendidik Yunus untuk memahami nilai kerajaan Allah. Bagaimana Allah itu mengasihi manusia, bagaimana Allah itu sebenarnya ingin sekali memberikan yang terbaik bagi umat manusia. Belakangan ini saya sering melihat satu siaran di TV Jepang itu ya, Waku Waku Japan. Itu saya sangat senang melihat siaran before and after. Ini bukan masalah kurus atau gemuk gitu ya nanti, bukan. Tapi ini masalah renovasi sebuah rumah. Nah, saya sering lihat itu menarik kenapa? Sering yang disorot itu adalah rumah-rumah entah itu berpenghuni atau tidak, atau dihuni sebagian, yang pasti keadaan rumah itu lagi parah. Rumah-rumah kuno, yang mereka kadang-kadang di dalam rumah itu sendiri tidak dapat cahaya, sehingga siang-siang cerah begitu, mereka harus buka lampu, karena memang betul-betul gelap di dalam situ. Nggak enak sekali. Kalau orang Jawa bilang mungkin singup gitu ya, waduh nggak enak banget. Datanglah seorang ahli bangunan yang diundang ini loh, tolongan. Mereka tanya, kamu perlu apa? Bagaimana gaya hidupmu yang kamu ingin dan sebagainya. Kemudian setelah melewati sebuah proses, dia bongkar semuanya itu, cuma tinggal strukturnya aja, kerangka rumahnya. Kemudian dia lihat fondasinya kayak gimana, struktur rumah selama ini menopang. Wah, sering ditemukan itu sudah lapuk sampai di akhiran. Wah, ini rumah bisa ambrol ini kalau dibiarkan ini. Singkat kata, setelah mengalami sebuah perombakan besar, nah ini kesan biasanya dari orang yang punya rumah setelah sekian lama sudah selesai diundang masuk,
mereka pasti menemukan satu kata ini, Sukhoi. Kalau yang ngerti bahasa Jepang ya, saya cuma tahu itu aja sih. Sukhoi diterjemahkan luar biasa. Wow, mereka sampai ada yang, bukan aja, sering menangis. Gak membayangkan rumahku jadi kayak begini ya. Ini rumahku mosok kayak begini. Wow. Nah, di sini kita melihat bagaimana sentuhan tangan seorang ahli mengubah hidup seseorang, bahkan sebuah keluarga. Nah, ketika kita melihat Simon dan kawan-kawan ini dipanggil oleh Tuhan. Mereka dipanggil untuk melayani kerajaan Allah. Mereka punya potensi untuk itu. Tetapi mereka harus mengalami yang namanya pertobatan terlebih dahulu. Ayat 15 tadi dikatakan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di sini Yesus memberitakan Injil yang waktu itu memang lagi sedang dimulai dan akan segera digenapi dalam dirinya, bahwa mereka harus percayakan kabar baik bagaimana Tuhan sedang berkarya dalam diri mereka. Nah, ini harus dimulai dengan yang namanya pertobatan, yaitu mempercayakan diri kepada kabar baik itu. Nah, di sini ternyata kata percaya ini mempunyai arti mantap dalam keyakinan yang membawa kedamaian dan ketenangan. Ini lawan kata dari kata khawatir, gemetar, tidak mengalami kedamaian atau ketenangan yang sangat indah. Jadi kembali kalau kita tadi melihat bagaimana sebenarnya para calon murid itu bergumul, mereka bisa mempercayakan diri kepada Yesus karena mereka merasakan ada satu kemantapan keyakinan ini. Mereka merasakan kedamaian dan ketenangan di dalam Kristus ini. Mereka tidak merasa khawatir akan masa depannya. Mereka berani mempercayakan diri seutuhnya. Sekarang kita sudah mendengar kabar baik itu dalam arti yang seutuhnya. Kristus sudah datang, Kristus sudah mati bagi kita, Dia sudah bangkit, dan Dia sudah naik ke surga menjadi pembela kita. Nah, disinilah kita kemudian merasakan ada satu ketenangan, keyakinan bahwa Dialah yang mengubah kita dan kita tidak merasa takut lagi. Nah, disinilah kita memasuki sebuah momen di mana hidup kita mulai dirubah dan terus disempurnakan dan diselaraskan dengan nilai kerajaan Allah, supaya kita bisa melayani Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dalam semua proses ini, sebenarnya kita mengalih kepada poin yang kedua, kita menjalani sebuah proses diselaraskan dengan nilai kerajaan Allah. Yesus sedang membawa dan memberikan damai sejahtera melalui Injil kabar baik itu. Ini akibat dari kita menerima kerajaan Allah itu. Kalau kita pikir-pikir, kabar baik yang dimaksud dalam Injil Markus ini apa ya? Kabar baik yang ada pada waktu itu, pada zaman ini ditulis, itu sebenarnya sedikit berbeda. Pada zaman itu banyak dipahami kabar baik itu adalah semua hal apapun yang berkaitan dengan kekaisaran Romawi, jadi tindak tanduknya dia menang perang, dapat anak, menikah, atau apapun yang dilakukan oleh kaisar, itu dianggap kabar baik zaman itu. Tetapi kemudian di sini membedakan, memberikan nilai yang baru, mengatakan, hei lihat, bukan masalah kaisar di Romawi itu, tapi adalah masalah raja di atas segala raja yang datang ke dalam dunia ini, membawa damai sejahtera, membawa keselamatan bagi kita yang hidup dalam dunia yang gelap ini. Nah, disinilah awal dari karya Kristus yang tadi kita sudah dengar akan segera digenapi di atas kayu salib sampai Dia naik ke surga. Allah yang maha mulia itu hadir dalam diri seorang manusia, turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi ketika Yesus, sekali lagi saya ulangi, ketika Yesus datang memberitakan hal itu, Dia sebenarnya bukan cuma pembawa berita, tetapi Dia adalah inti dari berita itu sendiri. Kasih karunia Allah sedang diwujudkan secara nyata dalam diri seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita lihat kembali ke dalam kitab Yunus, ini salah satu contoh, di dalam kitab yang lain juga ada dalam Perjanjian Lama, Allah sudah berulang kali ingin menyampaikan hal ini kepada umatnya. Hei lihat,
Aku ingin menyampaikan damai sejahtera itu kepada manusia. Nah, dalam kitab Yunus, sekali lagi Yunus sayangnya tidak memahami hal ini dan terus berusaha untuk berontak kepada Allah. Nilai dirinya terus dipertahankan, dia tidak mau memahami, dia tidak mau membuka diri. Allah ini maunya apa sih sama bangsa Niniwe? Padahal dia sebenarnya tahu, tapi dia tidak mau percaya kepada situ. Nah, disinilah kita melihat Allah sedang mendidik Yunus untuk menyelaraskan dirinya dengan kerajaan Allah itu. Tapi saya bisa melihat betapa indahnya karya Allah. Sekalipun Yunus buandelnya kayak begitu, ya mungkin kita juga lihat dalam diri kita juga, ternyata itu membawa satu perkembangan yang berbeda. Kalau kita selidiki kata percaya dalam Alkitab itu ternyata tidak pernah lepas dari yang namanya Allah berfirman. Dan ini ditegaskan misalnya dalam kehidupan Abraham, dia mendengar suara Allah, dia kemudian percaya dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Paulus juga menyebutkan dalam Roma pasal 10 ayat 17 yang menekankan bahwa iman timbul dari pendengaran. Nah, Allah berinisiatif datang kepada manusia. Dan dia ketika dia berfirman, dia mengharapkan bahwa manusia percaya kepadanya. Di titik inilah ketika manusia menyerahkan dirinya kepada Allah dalam panggilannya, maka damai sejahtera itu akan dialaminya. Saya masih teringat sebuah kisah pribadi saya tahun 99 terakhir ketika waktu itu saya sedang mengumulkan untuk sekolah teologi atau tidak. Saya masih teringat ketika itu tahun 89 kira-kira ya. Ada sebuah panggilan secara pribadi di dalam sebuah KKR begitu. Saya waktu itu maju ke depan, padahal firman Tuhan belum disampaikan, tapi ada tantangan saya maju ke depan. Tahun 89, tahun 90 saya lulus SMA. Kemudian saya berkesempatan untuk pergi sekolah keluar. Nah, saya masih ingat juga tahun pertama atau semester pertama ketika kuliah itu ditanya, saya waktu itu masuk arsitektur, sama dosen kami ditanya, dosen perancang waktu itu, dosen perancang. Kenapa kalian masuk ke arsitek? Saya jelaskan waktu itu saya ingin menolong orang lain. Gambaran saya waktu itu Romo Mangun. Semakin lama ikut kuliah dan kemudian saya praktek, itu rasanya semakin luntur. Panggilan, tanda kutip, panggilan itu. Terbiasa dengan kehidupan yang semakin enak, tadi materialisme itu ya. Saya pernah misalnya contoh ketika saya praktek itu, bos saya itu punya klien yang super kaya, luar biasa naik edan-edanan kayanya. Barusan bos saya itu punya proyek, menyelesaikan satu proyek villa yang baru direnovasi, dibeli oleh orang ini. Dikasih tahu ini baru direnovasi loh. Enggak apa-apa, bongkar lagi. Saya enggak mau seperti ini. Ya wis terserah, ini duitmu gitu ya. Ini lagi dikerjakan, yang baru beli ini ngelirik sebelahnya. Itu berapa itu villa sebelah itu? Padahal dia baru beli villa yang ini berapa juta euro begitu ya. Sebelahnya dilirik itu juga juta euro. Belum lagi dia masih mau renovasi dapurnya, itu habis ratusan ribu euro itu keluar aja. Padahal ditanya sama bos saya, itu kamu sering masak di situ? Nggak pernah. Nggak pernah, terus kamu ganti itu ratusan ribu euro hanya memberikan alat-alat baru masuk untuk apa? Pamer. Ya terserah, itu duitmu gitu ya, kita sih tinggal jalankan saja. Ya wis terserah. Tapi di sini kemudian terbiasa dengan seperti itu, rasanya kehidupan itu serba wow. Sehingga tadi menolong orang miskin itu tergeser gitu ya. Singkat kata 97 saya selesai, coba cari kerja, puluhan lamaran saya kirim dari perusahaan besar internasional, hampir dapat, enggak dapat. Sampai akhirnya saya mulai berpikir keras kembali ketika tahun 97 saya diingatkan oleh seorang hamba Tuhan. Kapan kamu masuk sekolah teologi? Dia tahu panggilan saya. Saya pikir-pikir, nanti ayolah. Jangan ngomong itu. Sampai akhirnya saya dibuat bertekuk lutut. Dan satu saat saya diberikan kesempatan oleh Tuhan mengikuti sebuah open door weekend di sebuah sekolah teologi. Saya masih ingat Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat sore kami dikumpulkan, kira-kira ada 40-50 anak muda seumuran kami semua, waktu itu sekitar 30-an. PA, oleh rektornya waktu itu. Keluaran pasal ketiga, saya masih ingat, panggilan Musa.
Itu seperti berbicara menusuk sekali ke dalam hati saya. Itu membuat saya tidak bisa tidur pada malam hari itu, Jumat malam itu. Bergumul sampai tengah malam, kecamuk luar biasa, tidak bisa tenang. Sampai akhirnya saya mengatakan, saya nyerah Tuhan, wis karepmu. Wis sak serana Tuhan, tak serahkan kamu. Banyak kekhawatiran, banyak pertanyaan muncul, wis tak serahkan semua ke kamu. Kalau kamu yang panggil, kamu akan menolong. Apa yang terjadi? Reda, seperti saya bayangkan angin laut yang di danau itu diredakan oleh Yesus itu ya. Tenang sekali, teduh sekali. Saya bisa tidur dengan nyenyak pada waktu itu. Ini pengalaman pribadi saya. Merasakan damai yang begitu besar. Kalau kita renungkan tadi saya tanya, kenapa ya Yesus kok memilih memanggil orang-orang nelayan yang sederhana seperti ini? Ternyata saya bayangkan dan saya mulai memahami. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mau taat dan tunduk kepada nilai kerajaan Allah. Mereka mau mempercayakan diri kepada panggilan Yesus itu. Nah ini tadi sudah saya sebutkan, mereka sudah tinggalkan hidup yang lama. Dan mereka sungguh-sungguh menaruh semuanya di atas Yesus. Memang kita tahu dalam perkembangan selanjutnya, mereka sebenarnya belum mengerti sepenuhnya apa sih, tapi di situ Tuhan tetap memanggil mereka, ikut dulu. Kita tahu setelah Roh Kudus turun, baru mereka akhirnya memahami ini loh yang dimaksud oleh Allah sesungguhnya. Nah, kita sudah mendengar akan semua ini. Bapak Ibu, kita sudah menerima Injil Kerajaan Allah itu. Apakah kita juga mulai menerima atau sudah menerima damai sejahtera itu? Hidup kita dikuasai oleh apa? Sudahkah kita diselaraskan dengan nilai kerajaan surga itu? Bagaimana Allah membentuk kita, memanggil kita untuk melayani Dia seperti yang Dia mau? Apakah kita pernah menggumulkan, memikirkan pelayanan bagaimana kita juga bisa ikut menyebarkan kabar baik ini supaya semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan? Apakah kita sudah percaya seutuhnya kepada Dia yang begitu mengasihi kita, memanggil kita untuk melayaninya? Mari kita mau belajar untuk menyelaraskan diri dengan nilai kerajaannya, supaya kita dapat melayani sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Kita akan melihat sebuah video, sebuah lagu yang mengingatkan kita akan ketika peristiwa Yesus memberi makan roti dan ikan kepada 5.000 orang itu. Punya cuma 5 roti, 2 ikan. Cuma itu tok. Tapi ketika mereka dipanggil, diserahkan kepada Yesus, 5.000 orang itu bisa diberi makan, dikenyangkan. Kita belajar melalui lagu ini, kita sambil merenungkan, merefleksikan dalam kehidupan kita. Kita belajar until all are fed, sampai semua diberi makan. Silakan itu bisa ditampilkan. How long will we sing? How long will we pray? How long will we write and send? How long will we bring? How long will we stay? How long will we make amends? Until all are fed, we cry out. Until all on earth have bread, like the one who loves us, each and every one, we serve until all are fed. How long will we talk? How long will we prod? How long must we fret and hoard? How long will we walk to tear down this facade? How long, oh Lord?
Until all are fed, we cry out. Until all on earth have bread. Like each and every one we serve until all are fed. How can we stand by and fail to be aghast? How long till we do what's right? How could we stand by and choose a lesser fast? How long till we see the light? Until all are fed, we cry out. Until all on earth have bread. Like the one who loves us, each and every one we serve until all are fed. On the green, green grass they gathered long ago to hear what the Master said. What they had, they shared, some fishes and some loaves. They served until all were fed. Until all are fed, we cry out. Until all on earth have bread. Like the one who loved us, each and every one we serve until all are fed. Until all are fed, we cry out. Until all on earth have bread. Like the one who loved us, each and every one we serve until all are fed. Like the one who loves us, each and every one we serve until all are fed. Kerinduan untuk boleh menjangkau sebanyak jiwa, sebanyak mungkin jiwa, sampai semua mendapat makan. Gambaran kerinduan boleh menyelaraskan diri dengan nilai kerajaan Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan kembali apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam diri kita. Mintalah kepadanya untuk kita boleh diselaraskan dengan nilai-nilai kerajaan Allah, tidak terus bertahan dalam apa yang kita inginkan sendiri, tapi kita boleh dipanggil melayani Allah sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Bentuklah kami ya Tuhan, seperti rencana dan kehendak-Mu. Pimpin kami untuk kami boleh memahami isi hati-Mu, untuk kami boleh menjalankannya dalam kehidupan kami. Rintangan, tantangan begitu banyak Tuhan akan menghadang, tapi kami boleh percaya dan mempercayakan diri, bahkan mempertaruhkan hidup kami di dalam Engkau, bahwa Engkau yang akan bersama dengan kami, menolong dan memampukan kami, untuk kami boleh menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 31 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus. Untuk mengenang Kristus berarti
mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa setiap anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 31 Januari mendatang. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita akan bersama-sama berdoa. Untuk beberapa pokok doa, saya akan memimpinnya. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini, di mana kami boleh kembali merenungkan akan karya-Mu yang begitu luar biasa, bahwa Engkau yang rela datang ke dalam dunia, dalam wujud seorang pribadi yang begitu luar biasa, yang begitu sempurna, untuk boleh menyelamatkan dan menolong kami. Bapa, kami serahkan untuk jemaat-Mu, jemaat GKI Tumapel, khususnya mereka yang sedang sakit. Tuhan, Kau tahu dalam segala kondisi mereka. Kau mengenal mereka satu persatu, pergumulan-pergumulan mereka. Kami mohon Tuhan kemurahan-Mu, Kau yang menjamah mereka, Kau yang berkuasa untuk boleh memulihkan mereka kembali. Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu. Juga dalam semua proses yang dialami dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, untuk gereja-Mu GKI Tumapel ini Tuhan, boleh terus membina akan pertumbuhan iman dari para anggotanya. Kuasa ya Tuhan, pakai untuk kemuliaan nama-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh semakin diteguhkan di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Kami juga berdoa mengingat para pasien yang khususnya mereka terkena COVID-19, dan perjuangan dari para tenaga medis yang juga mereka harus menghadapi kemungkinan-kemungkinan untuk mereka terpapar. Tuhan, kami mohon campur tangan dan berkat-Mu, bahwa Engkau juga menjaga, melindungi, bahkan memampukan mereka untuk boleh menjadi berkat yang besar bagi seluruh rakyat ini ya Tuhan, untuk bangsa Indonesia ini. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami Tuhan, dalam segala perjuangan yang dihadapi saat ini yang sangat tidak mudah. Begitu banyak hal yang harus dipikirkan, belum lagi situasi bencana yang terus terjadi. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan kasih-Mu, dan terus campur tangan memampukan untuk para aparat, khususnya ke Presiden, Kabinet, dan seluruh jajarannya. Kami berdoa Tuhan, kami mampukan, kami tolong mereka menjalankan semua yang harus mereka lakukan demi kebaikan bangsa negara ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk kami gereja-gereja-Mu, khususnya di Indonesia ini Tuhan, dan kami juga terus boleh menjalankan peran kami, memberitakan kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami boleh terus menjadi saksi yang hidup khususnya di masa-masa pandemi yang sulit ini. Biar Tuhan kami boleh tetap menjadi garam dan terang seperti yang Kau inginkan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengenal dan semakin tahu, dan Kau mampukan untuk boleh menjalankan sesuai dengan nilai-nilai kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh serahkan seluruh doa ini, dan kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Kristus yang setia, sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita memperhatikan warta video berikut ini.
Shalom sahabat Kristus yang setia. Bersama saya Devian Abed Kurniawan, inilah Warta Jemaat hari ini. Sahabat Kristus yang setia, hampir setahun kita tidak merayakan sakramen perjamuan kudus. Pada bulan Januari 2021 ini, Majelis Jemaat GKI Tumapel memutuskan untuk menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus secara daring. Pertimbangan Majelis Jemaat adalah: yang pertama, memandang pentingnya perjamuan kudus untuk menyegarkan iman jemaat. Yang kedua, persekutuan jemaat adalah ikatan kasih di dalam Kristus, sehingga perjamuan kudus tetap dapat dilayankan sekalipun tidak dalam pertemuan ragawi. Untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus, ada beberapa hal yang harus diingat oleh anggota jemaat maupun simpatisan yang berkeinginan untuk mengikuti. Yang pertama, perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Yang kedua, sehubungan dengan hal tersebut, segenap anggota jemaat dan simpatisan diharuskan mengikuti persiapan perjamuan kudus bersama melalui kebaktian pada tanggal 17 dan 24 Januari 2021. Beberapa hal yang harus dipersiapkan jemaat adalah: yang pertama, sepotong roti tawar kecil seperti pada pelayanan perjamuan kudus ketika kebaktian onsite. Yang kedua, segelas kecil anggur bila ada, air putih atau air teh tawar atau setara dengan itu, seukuran gelas perjamuan kudus ketika kebaktian onsite. Pelayanan sakramen perjamuan kudus hanya dilaksanakan satu kali saat kebaktian live streaming pada hari Minggu 31 Januari 2021 pada jam 9 pagi. Anggota jemaat dan simpatisan tetap dapat mengakses kebaktian lewat kanal YouTube setelahnya, namun tidak dengan perjamuan kudus. Sahabat Kristus yang setia, kini tiba saatnya pencalonan penatua GKI Tumapel periode pelayanan tahun 2021 hingga 2024. Pencalonan penatua kali ini akan berbeda dari biasanya karena disesuaikan dengan kondisi pandemi. Oleh karena itu, ada 3 cara yang dapat jemaat lakukan. Yang pertama, mengisi formulir pencalonan di tautan berikut ini. Tautan juga dapat jemaat temukan dalam warta digital maupun grup WhatsApp komisi dan grup WhatsApp GKI Tumapel. Cara yang kedua, jemaat dapat datang ke kantor gereja dan mengisi serta mengumpulkan formulir pencalonan secara langsung ke dalam kotak pencalonan yang tersedia. Yang ketiga, bagi jemaat yang berlangganan warta cetak, jemaat dapat mengisi formulir pada warta cetak, lalu menginformasikan kepada kantor gereja untuk diambil saat pembagian warta cetak di minggu berikutnya. Untuk cara kedua dan ketiga, jemaat harap memasukkan formulir ke dalam amplop tertutup yang disediakan di kantor atau disertakan dalam warta cetak sebelum diserahkan. Periode pengumpulan formulir adalah mulai tanggal 10 hingga 31 Januari 2021. Kami tunggu partisipasi jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta hari ini. Warta selengkapnya dapat diperoleh di warta cetak atau warta digital. Saya, Devian Abed Kurniawan, mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita tetap setia karena Yesus Kristus adalah sahabat yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening GKI Tumapel, scan QRIS,
dimasukkan kotak yang tersedia di kantor gereja atau menghubungi kantor gereja untuk diambil oleh penatua. Dasar dari persembahan kita pagi hari ini, saya bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Sekarang kami ingin menyatakan syukur kami melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memakainya untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang mana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Makkah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.